Oke teman-teman, kita mulai videonya ya. eh Tadi saya coba-coba cari cara buat gimana sih bikin file yang benar gitu. Maksudnya tuh lihat video-video di tutorial banyak banget yang bikin file kok banyak banget. Ini dibuat sendiri atau udah auto ya gitu. Jadi kalau di Visual Studio Code, kita buka Visual Studio Code-nya. Jadi ini kan belum ada sama sekali nih ya. Kita close. Nah, kalau teman-teman udah nginstal Java Pack gitu ya di extension Visual Studio Code, biasanya coba kita lihat ya, Java Pack kalau nggak salah. Nih extension Java yang ini nih guys. Nah, karena di sini udah download aja teman-teman. Yang belum download, saya sudah mendownload yang Microsoft ya, jangan yang lain. Extension pack for Java. Nah, kalau ini udah di download dan video sebelumnya ada uh, di playlist ini gitu ya. Jadi saya mau kasih tahu, ini baru saya dapat gitu. Tadi ngotak-ngatik sendiri. Kalau buat bikin folder yang benar itu gini caranya guys. Kalian search di sini, kalian pilih, atau misal belum ada ini, tinggal pakai kode juga bisa, kode keyboardnya CTRL Shift P bisa. Kita klik ini, lalu Java create Java project. Yang terpenting kalian udah menginstal JDK-nya ya, yang video sebelumnya. Jadi udah diklik tadi, run tadi. Nah, lalu pilih no build tools, karena ini pemula ya, saya juga pemula. Jadi pilih ini no build tools, pilih ini, lalu kita buat foldernya maunya di mana gitu. Misal kita ke disk PC, kita pilih mau di flash disk bisa, ke data bisa, ke C juga bisa. Karena C saya mau penuh dan data saya buat tentang kuliah gitu. Tapi kalau untuk belajar saya ngisi di flash disk. Jadi kita buka aja ini, lalu kita bikin di sini misalkan apa ya, select project. Nah, jadi kita ulang ya. Jadi kita search show and run command, habis itu Java create Java project. Nah, terus no build tools, lalu kita ke kata E. Nah, ini project the location ya, project the project location, kebalik bacanya. Jadi kita tinggal klik. Nah, di sini baru kalian tulis nama foldernya. Misal belajar Java gitu ya. Di situ enter. Di situ enter. Setelah itu
jadi deh ini programnya. Nih, untuk datanya ada di app.java ini ya. Ini hello world. Nah, kalian tinggal sini ctrl apa lambang apa icon apa ini, pokoknya mah tanda petik gitu buat buka terminal. Kalian juga bisa di sini buka terminal, klik kanan command plater nih, bisa begini buka terminal. Ini terminal nih, ctrl shift nih tanda gini ya nih, petik apa ya namanya, nggak tahu saya juga, tanda petik begini aja nih ya. Di situ ini mengindekskan nih, jadi otomatis jadinya karena kita udah nginstal dari extension Visual Studio Code-nya. Lalu Java apa, kalau ini program Java gitu, jadi udah tahu gitu si Visual Studio Code-nya. Untuk kayak Eclipse gitu ya, atau IDEA gitu, itu kan ide integrated pokoknya mah, kesononya apa development environment, pokoknya mah dia itu bahasa pemrograman canggih, jadi udah otomatis gitu. Jadi udah di otomatis kalau buat create di aplikasinya gitu, di aplikasi Intelligent IDEA gitu, atau di Eclipse, NetBeans gitu. Nah itu udah otomatis dia buat begini gitu, akan otomatis kalau kita mau buat Java gitu. Nah di sini kan kita udah buat belajar Java nih ya, karena programnya ada di SRC, kodenya ini singkatan ya, source code. Nah, kita pindahkan dengan cara cd foldernya apa, foldernya src. Nah filenya udah berubah jadi seperti ini. Setelah itu kita buka, karena kodenya udah otomatis dibuatkan oleh komputer kita gitu, atau si aplikasinya Visual Studio Code-nya. Jadi kita nggak perlu nulis-nulis, tapi untuk kita tahu, kita karena pemula ya saya tahunya ini publik kelas app, fungsinya saya belum tahu gitu. Kayak main gini, string, biasanya string ini nih, dia ini string namanya. Kalau print ya ini hello world ini ya tinggal Java gitu ya, Java app.java gitu. Tapi nggak tahu ya kak, ini udah otomatis apa belum si JRE nya ya. Biasanya error kalau belum di Java gitu. No error code not fin, jadi katanya nggak ada gitu, dicari nggak ada untuk main kelasnya. Jadi ini tuh buat kelas, buat mesinnya aja, jadi mesin komputer itu jadi bisa baca gitu kalau ada file kelasnya untuk di Java ya. Untuk di yang lain saya belum tahu. Jadi Java kalau kita mau nulis kayak gini nih, kayak gini,
tanpa harus nulis panjang kayak harus .java gitu, java app.java. Kalau kita mau simple, kita buatin dulu file .classnya java app.java. Nah, ini akan otomatis file di src ini membuat app class nih. Nah, kodenya sama, tetapi berbedanya cuman di sini nih, publik app. Jadi hanya komputer, source code is compile. Ini di compile namanya from a .class. Ini di compile di sebuah kelas gitu katanya mah. Asli nggak bisa bahasa Inggris. File using firm flower compiler compile gitu. Ini from intelligent IDEA gitu, dari IntelliJ IDEA gitu. Nah, kita ketika run cukup begini aja. Misalnya kalau nggak kelihatan gini, saya clear dulu. Kalau mau ngapus clear ya, clear nanti habis. Sebenarnya masih ada gitu di atas biasanya. Nah, java app udah gini aja. Daripada kalian run begini, contoh nih ya, untuk run yang debugger biasanya. Biasanya di sini ya, run java. Dia akan panjang nih, app nih, user panjang. Baru dia nulis di pojok banget hello world. Nah, kalau kita ngumpulin tugas ya dikembalikannya begini. Kalau kalian nggak ngerti cara manualnya gitu, jadi cukup kalian mengetik sedikit doang, java misalnya, java app gitu. Nah, error. Ini jangan di sini maksudnya nih, jangan di posisi run app yang ini hapus di PowerShell, atau kalian di terminal boleh, misalnya di command prompt JavaScript debugger gini boleh juga di misal di Windows R nih. Saya buka CMD nya, misal saya mundur dulu cd. Nah, situ ya, kan nyimpen di ya. Nah, udah ke kita masuk ke belajar. Foldernya kan tadi belajar Java gitu kan ya. Di situ enter cd dulu ya, cd belajar Java, situ cd lagi src. Nah, situ kita buka java app, itu aja hello world. Nah, sini udah keluar. Kalau kita buka versinya juga bisa, Java version. Nah, Java version ini JDK nya, ini JRE nya kan udah jelas nih. Open JDK runtime environment. Nah, Temurin. Nah,
habis itu kalian bisa di sini juga kalian buka gitu version gitu. Ini Java-nya, kalau CDK-nya bisa kita lihat version tuh. Jadi kan kita kan bikinnya di sini tuh show and run command. Di situ kan Java create, Java project. Kalian juga bisa bikin Python, bahasa pemrograman Python. Saya juga lagi belajar. Pokoknya masih semangat belajar. Pokoknya kode-kode ini mah hanya dari sononya gitu. Yang penting kita tahu fungsinya. Soalnya kalau kita nulis, misal kita hapus nih ya, ini misal publik gitu. Nah ini udah ada, tinggal klik kelas. Nah ini udah ada penjelasan ini. Yang penting kita tahu alurnya gitu. Di situ PS kita singkat aja nih kan, PS VM itu enter, udah langsung nulis banyak. Misal kita mau nulis sistem out print ln gitu ya, tinggal show gitu, enter. Situ selamat datang di bahasa pemrograman Java. Nah udah jadi deh. Kalau kita buka, kita clear dulu. Kalau kita buka Java app, oh karena ini masih dia taunya yang ini belum kita rubah. Jadi kalau itu kita rubah dulu Java app Java. Nah, situ dikembalikan lagi, kita lihat apakah berubah. Masih tetap sama ya. Java app, waduh saya juga nggak tahu nih ya. Pokoknya kalau itu kita coba kita pp.java, tapi keluarnya pasti selamat datang. Nah, tapi kalau ini kenapa ya, Java tapi ini harus dirubah kah? Saya belum ngerti juga nih ya, kelasnya harus dirubah lagi kah? Bisa kita copy di sini. Ini nggak bisa diedit tau. Masalahnya ini nggak bisa diedit. Kalau kita copy gitu ya, kayak tadi saya mau coba ngopi, ternyata sini nggak bisa berubah. Kenapa ya? Oh, mungkin karena ini di sini ARGS kayaknya. Soalnya beda nih. App kelas juga di sini. Di sini udah berubah, tapi di sini belum. Coba kita delete aja ya. Coba delete permanen, mampus. Nah, coba kita buka. Itu dia bikin lagi nggak ya? Oh, bikin lagi. Tapi dia nggak dibikinin.
Gak dibikinin yang tadi, dia taunya app kelas aja. Kosong lagi. Launch, coba kita belok ke app. Nggak ada yang perlu dirubah. Alah, yang penting apa ya, yang penting inilah. Oh, ini bisa Java app, ternyata udah berubah, bisa nih ternyata. Selamat datang. Mungkin nge-lag ya laptop sambil, kan harusnya tadi error tuh yang tadi udah di clear ya. Oh, ternyata udah bisa guys ya. Jadi emang rada lemot, tapi nggak tahu kenapa di sini masih hello world, tapi di bin ini udah otomatis dia mengeprintkan ini. Misalkan kita rubah juga, beda nih, tulis beda, ini berubah nggak ya? Tuh nggak ada perubahan, kecuali mungkin ya, kecuali kita bikin lagi Java gitu, Java. Nah, habis itu dikembalikan ya kan, suruh baca nih komputer kita nih kalau ini udah beda gitu maksudnya. Oh, masih nge-lag. Harusnya sih bisa Java app. Tuh, di sini jalan, selamat datang di bahasa pemrograman Java beda. Gitu. Tadi kan Java, nyampe Java doang. Nah, di sini juga masih hello world. Aneh. Ini juga masih bahasa pemrograman Java. Saya nggak tahu ya, nanti coba saya cari tahu solusinya gitu, gimana kok bisa gitu, apakah ini untuk apa, soalnya saya baru mulai juga gitu. Oke, itu aja yang saya bisa sharing. Terima kasih sudah nonton, selamat belajar, semoga ini membantu video pembuatan file Java gitu. Jadi nanti untuk seterusnya gitu kan, kalian mudah mau bikin aplikasi, udah tahu alur-alurnya, kode-kodenya gitu. Jadi pelan-pelan video ini dibuat sejarah atau histori selama masa kuliah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.